I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kemudian yang pertama, perencanaan evaluasi program. Analisis kebutuhan. Need assessment adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang aktual dengan kondisi yang diharapkan atau ideal. Kemudian, menentukan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa ahli mendefinisikan. Yang pertama, Anderson dalam Uriquinto dan Jabar 2009, proses mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritasnya. Kemudian ada Kaufman dan English 1979, menentukan jarak antara keluaran nyata yang diinginkan, lalu memprioritaskan kesenjangan tersebut. Jadi analisis kebutuhan adalah proses ilmiah untuk menentukan prioritas atas perbedaan antara kondisi nyata dan ideal. Yang kedua, peranan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berfungsi sebagai alat konstruktif dan rasional untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud bersifat fungsional dan logis, bukan berdasarkan selera atau kepentingan pribadi. Melalui analisis kebutuhan, seseorang dapat menjelaskan alasan ilmiah mengapa sesuatu tindakan atau program perlu dilakukan. Menurut Anderson dalam Uriquinto dan Jabar 2009 terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama, analisis kebutuhan secara objektif, dan yang kedua, analisis kebutuhan secara subjektif. Penjadwalan. Pengertian penjadwalan adalah kegiatan menetapkan urutan waktu pelaksanaan dan lamanya setiap tahapan evaluasi agar seluruh kegiatan dapat selesai tepat waktu dan sesuai alokasi sumber daya. Tujuan menjamin kelancaran dan ketepatan waktu kegiatan evaluasi. Menetapkan batas waktu setiap tahap, menentukan alokasi waktu dan penanggung jawab kegiatan. Kemudian analisis kebutuhan merupakan tahapan awal yang penting dalam kegiatan ilmiah, seperti penelitian, perancangan program, pembelajaran, atau evaluasi. Tujuannya adalah menentukan urgensi dan arah tindakan berdasarkan data ilmiah, bukan atas dasar selera atau asumsi pribadi. Proses ini membantu memastikan bahwa perubahan dan keputusan yang adil, bersifat rasional, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Kemudian yang keempat, prinsip. Jadwal disusun berdasarkan kesepakatan antara evaluator dan sponsor, mengutamakan efektivitas pencapaian tujuan daripada sekedar efisiensi waktu. Dapat digunakan untuk menghitung beban kerja dan honor evaluator. Isi penjadwalan, tahapan kegiatan, persiapan pelaksanaan, analisis laporan, estimasi waktu, jam, hari, minggu, pembagian, tanggung jawab setiap anggota. Yang kelima, penugasan dan monitoring. Penugasan monitoring merupakan proses pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi agar setiap staf bekerja efisien dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Tujuannya untuk mengetahui kemajuan, kendala, dan waktu kerja setiap kegiatan, menjamin pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar anggota tim. Proposal evaluasi program. Pengertian proposal adalah rencana kerja tertulis yang memaparkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam evaluasi program. Pihak penyusun proposal terdapat 3 alternatif. Yang pertama, evaluator internal dari dalam lembaga,
hemat biaya, dan yang kedua evaluator eksternal, pihak luar lebih objektif dan profesional. Dan yang ketiga, kombinasi keduanya, perencanaan evaluasi program meliputi 4 komponen yang utama. Yang pertama, penjadwalan, mengatur waktu dan urutan kegiatan agar tepat waktu. Dan yang kedua, monitoring atau membagi tanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan kerja. Dan yang ketiga, pembiayaan, mengelola dana secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, proposal evaluasi, dokumen rencana evaluasi lengkap yang memuat rasional, tujuan, metode, dan langkah kerja. Tujuan utamanya adalah menjamin kegiatan evaluasi berjalan dengan terencana, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang keenam, menentukan objek atau sasaran evaluasi. Objek harus dirumuskan secara jelas dan disepakati dengan penanggung jawab program atau sponsor. Setelah ditetapkan, objek perlu dideskripsikan secara rinci dengan menjawab unsur apa, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Contohnya, evaluasi pelaksanaan PLPG di VTIK UIN Sumatera Utara untuk menilai efektivitas program. Yang terakhir yaitu kesimpulan umum perencanaan evaluasi program. Perencanaan evaluasi program adalah proses sistematis yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, menetapkan apa, siapa, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Dan yang kedua, menentukan data yang dikumpulkan dan cara menganalisisnya. Dan yang ketiga, menafsirkan hasil dan melaporkannya secara efektif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan evaluasi yang ilmiah, relevan, objektif, dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program.